Pimpin kami semua, kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati kami untuk kami menyembah. Segala perkara ku serahkan padamu, Yesus. Biar Roh Kudus bekerja, memimpin kami semua. Biar Roh Kudus bekerja, memimpin kami semua. Dengan sayapmu naungiku, dengan kuasamu lingkupiku, dengan sayapmu naungiku, dengan kuasamu di saat badai bergerak, ku akan tetap bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tegar sebab Kau Allahku. Di saat badai bergerak, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tegar sebab Kau Allahku. Tegar sebab Kau Allahku. Kita berdoa. Terima kasih Engkau sangat baik bagi hidup kami Tuhan. Bahkan Engkau terlalu baik. Kurang lebih 13 tahun Kau menyertai kami dalam pelayanan ini. Dari mulai Silabajaya sampai ke kontrakan di tempat Pak Rumah Holu, dan akhirnya kami ada di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk hadiah ulang tahun gereja yang begitu luar biasa yang Tuhan buatkan tahun ini. Kami bersyukur pada Allah. Hamba bersyukur ada keluarga-keluarga yang Kau taruhkan untuk selalu bersama dengan kami di tengah-tengah kesibukan mereka. Hamba memberkati Bapak dan Ibu Juan beserta dengan anak-anaknya. Hamba memberkati Ibu Juandi dan anaknya, bahkan suaminya. Bapak hamba memberkati Pak Jeffrey, Ibu Jeffrey, bahkan anak-anaknya. Hamba memberkati Pak Situmorang, Ibu Situmorang dan anak-anaknya. Dan hamba memberkati
satu kebenaran firman Tuhan dasar bagi yang bersyukur untuk ulang tahun gereja yang ke-13 ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari buka Bapak Ibu dari 2 Korintus 6 ayat 17-18. Jadi ayat ini Tuhan kasih sama saya waktu saya ada di Bukit Dua Ungaran ya. Jadi setelah saya bertobat saya kembali langsung doa ke Bukit Ungaran. Kalau saya nggak salah ini mungkin saya bertobatnya 21 Juni, mungkin ini tanggal 25. 2 Korintus 6 ayat 17-18. Banyak kali HP Pak JP sampai 300. Jangan lihat Pak. Oke ya, saya akan bacakan. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Jadi ternyata syarat Tuhan menerima kita harus keluar dari hal-hal yang tidak baik. Apa hubungannya ini kepada saya? Saya dulu salah seorang kepala suku telepon Bapak Ibu di Jawa Barat ya. Saya dulu salah seorang pengedar narkoba di sekitar Jawa Barat sampai ke Jakarta. Banyak hal yang saya perbuat. Saya terlibat dalam pergaulan bebas dan yang lain. Waktu itu langsung Tuhan bilang, kau keluar dari mereka. Dan memang setelah saya bertobat, akhirnya saya tinggal bersama dengan Mas Mo di KPAD Gegar Kalong dalam kenangan nomor 2B. Tapi tidak sampai di situ. Dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Jadi selain kita memisahkan diri, ternyata kita tidak boleh kembali memegang hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Itulah supaya kita bisa diterima Dia. Dan ternyata tidak sampai di situ Bapak Ibu Saudara, ayat 18. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi memang setelah saya bertobat 21 Juni 96 yang di Gor Saparua, itu KKR Pendeta Undatu waktu itu. Saya 2 atau 3 hari kemudian itu langsung berangkat doa ke Bukit Dua Ungaran. Disitulah ayat ini Tuhan kasih sama saya, karena memang saya dulu luka batin sama bapakku gitu. Kenapa luka batin? Karena memang saya nggak kenal bapak saya. Tapi Tuhan bilang di gua itu, di Bukit Dua itu, aku akan menjadi bapakmu. Dan itu yang membuat saya sampai sekarang kalau berdoa itu suka ngomong Bapak gitu ya. Karena dia ada janji dia akan menjadi bapak saya kemanapun saya pergi. Jadi ini yang ingin saya bagikan. Kenapa di tempat ini? Biar kita bisa melihat. Yang kedua, mohon maaf, biar kita bisa menyadari betapa ajaibnya Tuhan. Ada orang melihat tapi nggak sadar Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu mau lihat? Lihatlah Yesus. Bukan kekuatan gagah Bapak Ibu Gembala kali rendah. Apa yang harus kita sadari? Inilah. Dan masih ada lagi orang di luar sana yang dapat lebih besar lagi Bapak Ibu. Masih ada yang dapat lebih besar. Artinya Tuhan sanggup memelihara hidup Bapak Ibu. Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Asal kita bersedia selalu diperdamaikan dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena memang kita ini manusia berdosa. Tidak ada kita ini yang berdosa. Tapi jadi masalah ketika kita berdosa, apakah kita mau kembali? Itu aja. Hampir 6 bulan saya punya satu istilah yang sederhana. Bedakan orang yang jatuh, yang terjatuh, dan yang menjatuhkan diri. Orang yang terjatuh bisa juga karena dia terpleset salah jalan, bisa juga karena orang yang mendorong dia sehingga jatuh. Orang yang seperti ini pasti mau ditolong. Tapi kalau orang yang menjatuhkan diri, dia pasti akan menikmati. Dan ini yang sangat berat.
Makanya mari kita mampukan diri kita untuk selalu ingat sama Tuhan. Ada yang unik dari Adam, diingatkan tidak mau, akhirnya diusir dari Taman Eden. Karena ketika diingatkan, dia berkelit mencari alasan. Dan yang lucunya, sudah ada dalam penghukuman, dia tidak datang menyembah Tuhan. Justru anaknya si Habel lah yang mempersembahkan korban. Ada yang lucu dari seorang Yudas. Malam perjamuan kudus, Tuhan sudah ingatkan, sesungguhnya salah seorang dari antara kamu akan menyalibkan aku, akan membuat hal yang tidak baik, dan dia ada di antara kalian. Sudah jelas diingatkan, tapi dia tetap melakukan itu. Dan ketika Tuhan Yesus sudah berkata sama dia di Taman Getsemani, dengan ciuman engkau mengkhianati aku, dia tetap tidak mau. Ini yang namanya mencemburkan diri. Akhirnya dia nggak sanggup bertobat. Apa yang terjadi kepada Saul? Dia sudah tahu hanya imam yang bisa membawa korban kepada Tuhan, tapi dia berpikir dia layak. Akhirnya apa? Kerajaan lepas dari dia, dan dia sendiri tidak mau ditegur Tuhan. Dalam proses dia ditegur Tuhan, Tuhan masih kasih kesempatan, karena tidak langsung Daud menjadi raja, tapi dia justru berhubungan dengan para Moab, dengan Nun di Edom. Hati-hati. Ini membuat Tuhan betul-betul langsung mundur dari Saul. Alkitab mencatat roh jahat berkuasa atas dia. Apapun yang Bapak Ibu alami dalam hidup ini, Bapak Ibu bisa dapat yang lebih. Bisa dapat yang lebih. Bisa dapat yang lebih. Selama kita mau datang kembali kepada Dia. Ingat itu, selama kita mau datang kembali kepada Dia. Selama kita mau datang kembali kepada Dia. Dan ketika kita datang kepada Dia, Tuhan berkata, aku akan menjadi Bapa dan kau akan menjadi anak. Amin. Siapa yang memelihara Tuhan? Oke, kita akan menjadi anak-anak Tuhan. Tapi menjadi pertanyaan satu, Tuhan mau membuat kita jadi anaknya. Kita mau nggak dijadikan anak sama Tuhan? Itu saja. Kita mau dijadikan anak sama Tuhan, kita mau nggak? Karena kita harus sadari dua atribut Tuhan yang tidak pernah bisa lepas dari Dia. Apa itu? Kudus. Yang kedua, apa itu? Baik. Kekudusan dan kebaikan ini menjadi satu dengan nama keadilan. Ketika kita tahu Tuhan itu baik, Dia mengampuni kita. Tapi ketika kita tahu Dia baik, kita harus ikut standar Dia. Dia punya standar kekudusan. Ayo, Bapak kau sedia. Aku
tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa Bapak benar-benar menunjukkan kasih setiamu bagi pelayananmu di tempat ini. Meskipun jemaatmu, meskipun kami tidak seperti gereja-gereja lain memiliki jumlah yang sangat banyak, tetapi ternyata Engkau sangat luar biasa. Engkau justru bekerja melampaui gereja-gereja lain yang memiliki jemaat yang lebih banyak daripada kami. Itu bukan karena kami, tapi karena Engkau memang Bapa yang baik. Terima kasih. 13 tahun hari ini usia pelayanan di tempat ini, yang bersyukur pada Bapakku memberkati jemaatmu yang hadir pada saat ini. Bapak dan Ibu Manalo beserta dengan anak-anak dan seluruh pergumulan mereka, hamba membawa dalam tangan pengasihan. Ibu Juandi beserta dengan anaknya, bahkan suaminya yang ada dalam pekerjaannya, hamba bawa ke dalam tangan pengasihan. Demikian juga pergumulan mereka. Bapak surgawi, hamba memenangkan juga Bapak dan Ibu Jenny beserta dengan anak-anaknya dan pergumulannya, hamba membawa ke dalam tangan pengasihan. Bapak, hamba membawa ke dalam tangan pengasihan juga Bapak dan Ibu Situmora dan anak-anaknya. Demikian juga rumah tangga hamba dan anak-anak hamba, bahkan pelayan. Kesetiaanmu biar semakin nyata atas hidup kami, kebaikanmu semakin nyata atas hidup kami. Mampukan kami dalam anugerah untuk mengerti standar kekudusan. Ketika kami melanggar atau melangkah kepada yang tidak baik, kebaikan-Mu lah yang kembali menguduskan kami untuk layak ada di hadapan-Mu. Bapak, hari ini kami bersyukur untuk kado ulang tahun gereja. Engkau memberikan 3 ruang kelas baru bagi kami melalui Bapak Jenderal Maruli Tua Simanjuntak MSC beserta seluruh jajaran TNI, secara khusus Kodim 0207, bahkan Koramil 14 RAI. Terima kasih. Bangunan ini hampir rampung, yang bersyukur padamu. Terima kasih Bapak untuk segala sesuatunya. Hamba bersyukur secara khusus hari ini Engkau memberikan pendamping bagiku untuk mendampingi hidupku, perjalanan hidupku yang sudah 24 tahun lebih, Tuhan. Di mana hari ini dia berusia 51 tahun. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu baginya, bagi kami semua. Terpuji nama-Mu. Semakin indahlah setiap kami dalam tangan Tuhan. Semakin taatlah kami dalam tuntunan Tuhan, sehingga kami layak untuk semakin naik, tidak turun jadi kepala bukan ekor. Bapa, pujian, hormat, pengagungan hamba kembalikan kepadamu, karena semua ini ada karena Engkau. Mohon anugerah tuntunan-Mu Bapa untuk sekolah Alkitab The Throne Battle Integrity yang akan dibuka, bahkan untuk SMP yang sudah mendapatkan izin meski belum secara tertulis dari Kementerian Agama. Terima kasih Yesus. Ini semua karena kebaikan, dan kami percaya ini semua adalah hal-hal yang masih kecil. Di depan kami ada yang lebih besar lagi. Layakkan kami Tuhan, yang percaya sama-sama